Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang implementasi eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Putrananda dengan NIM AG 3075. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Putri Hidayah dengan NIM akhiran 3003. Perkenalkan, saya Trotuani dengan NIM akhir 3051. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah metode yang digunakan dalam aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini melibatkan operasi baris elementer untuk mentransformasikan matriks koefisien sistem persamaan linear menjadi matriks segitiga atas. Dengan kata lain, langkah-langkah ini bertujuan untuk menghilangkan variabel pada suatu baris sehingga matriks dengan mudah untuk diselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan pertama yaitu implementasi matriks augmented dan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah GPS dalam studi kasus menentukan posisi pejalan kaki yang tersesat. Pada proyek ini, penulis akan menentukan di mana posisi dari pejalan kaki tersebut yang tersesat di suatu gurun pasir, yang di mana pejalan kaki tersebut tidak tahu di mana ia berada dan juga ia tidak memiliki alat atau benda yang menunjukkan waktu. Akan tetapi, pejalan kaki tersebut memiliki alat berupa GPS yang terhubung dengan sinyal stimulat dari 4 satelit yang menunjukkan posisi dan waktu dari satelit-satelit tersebut. Nantinya data dari posisi dan waktu dari satelit tersebut akan diselesaikan dengan aljabar linear yang nantinya akan menentukan di mana posisi dari pejalan kaki tersebut. Permasalahan kedua yaitu implementasi metode eliminasi Gauss-Jordan dan dekomposisi Crowd dalam memprediksi volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di Jalan Pemuda di Kota Semarang, baik waktu pagi, siang, dan sore hari. Dalam permasalahan ini, volume lalu lintas menjadi salah satu acuan untuk kebijakan pemerintah untuk memberikan kelancaran pada jalan tersebut. Untuk mencari volume lalu lintas dalam persimpangan pada suatu jalan di suatu waktu tertentu dapat diketahui dengan metode eselon baris reduksi, eliminasi Gauss-Jordan, dan juga dekomposisi Crowd dengan syarat volume telah diketahui ketika eh, kendaraan keluar dan masuk dari persimpangan tersebut. Permasalahan ketiga yaitu analisis metode Gauss-Jordan dalam penentuan arus pada rangkaian listrik. Pada proyek ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari nilai dari persamaan simultan yang dimodalkan dari suatu rangkaian listrik. Jumlah iterasi yang digunakan pada metode ini adalah sebanyak n kali, di mana n adalah jumlah dari persamaan simultan. Kemudian, iterasi ini melibatkan perhitungan untuk menghasilkan matriks berikutnya dari hasil pengurangan dari masing-masing koefisien dengan matriks ternormalisasi dari persamaan sebelumnya. Selanjutnya, yaitu implementasi. Yang pertama, implementasi konsep metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah GPS. Dalam studi kasus, menentukan posisi pejalan kaki yang tersesat. Metode pertama, membuat matriks augmented dari sistem persamaan linear. Yang kedua, menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE pada matriks gabungan A dan B, serta dapat mengubah matriks A menjadi bentuk diagonal. Metode ketiga, membagi elemen diagonal dan elemen sisi kanan pada setiap baris, serta jadikan setiap elemen diagonal sama dengan 1. Permasalahan berikutnya adalah implementasi metode eliminasi Gauss-Jordan dan dekomposisi Crowd dalam memprediksikan volume lalu lintas. Dari flowchart yang ditampilkan, metodenya yaitu yang pertama, menentukan variabel operasional berupa titik perhitungan, titik persimpangan jalan, dan titik lintas. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, membentuk model sistem persamaan linear. Yang keempat, menentukan banyaknya kendaraan yang melintas menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dan dekomposisi Crowd berdasarkan model sistem persamaan linear yang telah terbentuk untuk menentukan volume lalu lintas. Yang terakhir yaitu adalah penarikan kesimpulan. Permasalahan terakhir yaitu analisis metode Gauss-Jordan dalam penentuan arus pada rangkaian listrik. Dari flowchart yang ditampilkan, metode pertama yaitu analisis rangkaian listrik.
yang dimana jumlah persamaan matematika disesuaikan dengan jumlah loop pada rangkaian listrik. Model matematika yang digunakan nantinya akan dicari dengan menggabungkan variabel-variabel yang sama sehingga menghasilkan sebuah persamaan simultan. Dalam penggabungan tersebut dapat menghasilkan sejumlah variabel yang tidak diketahui. Yang dalam kasus ini, variabel yang tidak diketahui tersebut adalah arus listrik pada rangkaian. Selanjutnya, mengubah model persamaan simultan dalam bentuk matriks. Selanjutnya, pencarian nilai variabel I atau arus pada setiap persamaan simultan dengan metode Gauss-Jordan. Kemudian, ada tahap decision atau keputusan. Apakah nilai I ada yang negatif? Jika ada, maka diharuskan merubah arah arus yang bernilai negatif. Jika tidak, akan berlanjut menghitung nilai arus pada setiap hambatan. Kemudian, bukti hasil hitung. Dan selanjutnya, ada lagi tahap decision, apakah bukti perhitungan sesuai? Jika tidak, maka diharuskan kembali melakukan tahap pertama, yaitu menganalisis rangkaian listrik, hingga tahap-tahap berikutnya. Jika sesuai, maka nilai arus akan ditampilkan dan penelitian selesai. Baik, kemudian contoh implementasi. Yang pertama, pada permasalahan 1, yaitu menentukan posisi jalan rangkaian susah. Pada permasalahan 1 ini digunakan data posisi dan waktu berdasarkan satelit yang didapat dari garis jenis 1999, yaitu sebagai 1,24 dan diketahui kecepatan 0,47 jadi unit per 10 detik. Dikirim tepat waktu sesuai pada data dan kita waktu T. Jadi butuhan T kurangi waktu yang diketahui seper 100 detik untuk mencapai pejalan kaki. Kemudian, pada satu dan dapat diketahui suatu persamaan, yaitu persamaan jarak, mencari jarak sama dengan 0,47 dikali T dan 7,694. Kemudian dapat diketahui persamaan lain untuk menentukan jarak juga dengan rumus jarak, yaitu akar X min 2,0391 kuadrat ditambah Y min 2,9786 kuadrat ditambah Z dikurangi 2,0769 kuadrat. Dan dari dua persamaan yang sudah diketahui dikombinasikan dan menghasilkan persamaan spektra berikut dan juga dilakukan pada satelit 2, 3, dan 4. Dan didapatkan 4 persamaan sebagai berikut. Kemudian pada persamaan 2, 3, dan 4 dilakukan ulang ke persamaan 1 dan menghasilkan persamaan linear sebagai berikut. Kemudian dari persamaan linear yang diketahui dibuat satu matriks dan digunakan elemen Gauss-Jordan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Dari pertanyaan sebagai berikut, nilai X sama dengan sebagai berikut, Y dan Z sebagai berikut. Kemudian dari nilai X yang sudah diketahui disubstitusikan ke dalam persamaan 1 dan didapatkan nilai sebagai berikut dan dilakukan perbedaan sehingga didapatkan 0,2087 T kuadrat dikurang 3,1985 T ditambah 0,119696 didapatkan bersolusi yaitu 15,2883 dan 0,0375. Kemudian dilakukan pembuktian ketika T 12,883 tidak memenuhi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sehingga nilai berikut ke solusi. Dan ketika T 0,0375 didapatkan nilai 0,922 di mana yang dekat dengan 1 sehingga solusi yang kedua solusinya. Di mana X sama dengan 0,936, Y 0,061 dan Z 0,0634. Kemudian dibuat suatu ilustrasi posisi satelit dan posisi jalan kaki sebagai berikut. A menjadi mewakili posisi satelit dan E sebagai posisi jalan kaki. Dan dilakukan perhitungan dengan software Titan ditemukan pada posisi garis sebagai berikut dan pada distrik dan daerah titik sebagai berikut. Sehingga diketahui bahwa posisi jalan kaki pada distrik garis dan pada daerah titik di zona.
Baik, kemudian kegiatan implementasi permasalahan yang kedua yaitu memprediksi kondisi lalu lintas. Di sini data yang digunakan yaitu kendaraan yang melintasi Jalan Pemuda, Jalan Mamuju, Jalan Pierre Tendian di Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 17 September 2021 pada 7 sampai pukul 5 sore dan melewati persimpangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kemudian jenis kendaraan yang pertama yaitu sepeda motor. Didapatkan SPL sebagai berikut. Kemudian dilakukan eliminasi keracunan, ditemukan pada jenis yang mudah sehingga sepeda. Kemudian dengan jenis kendaraan ringan didapatkan SPL sebagai berikut. Kemudian dilakukan kembali eliminasi keracunan dan didapatkan dari jenis kendaraan yang mudah sebagai berikut. Kemudian jenis kendaraan berat ditemukan SPL sebagai berikut. Setelah dilakukan eliminasi keracunan dan ditemukan pada jenis kendaraan berat sebagai berikut. Kemudian terhitung volume lalu lintas dengan satuan kendaraan per jam sebagai berikut. Kemudian dilakukan konversi untuk menentukan kapasitas arus, yaitu dari kendaraan per jam menjadi SPP per jam, dan dilakukan dari penerapan data sebagai berikut. Kemudian dari data-data sebelumnya didapatkan rata-rata volume lalu lintas yang pas dan pemuda pada masing-masing jam sebagai berikut. Kemudian dari data-data sebelumnya kita dapat memprediksi kondisi jalan merupakan yang derajat kejenuhan yang merupakan rasio arus dan volume lalu lintas dan didapatkan nilai sebagai berikut. Dan ketentuan nilai derajatnya merupakan ketika nilai derajat kejenuhan itu kurang dari 50%, maka jalan dikategorikan lancar. Dan ketika nilai derajat kejenuhan di antara 50-75%, maka ruas jalan dikategorikan padat. Dan ketika nilai derajat kejenuhan lebih besar dari 75%, maka ruas jalan dikatakan macet. Dan kita lihat di sini bahwa mayoritas kendaraan arus lalu lintas itu dalam keadaan lancar dan padat. Kemudian pada permasalahan yang ketiga yaitu implementasi eliminasi keracunan untuk melakukan listrik. Di sini dapat contoh listrik yang digunakan dapat pada nomor berikut. Kemudian didapatkan bersamaan pada tiap-tiap blok. Kemudian dari persamaan yang diketahui dibentuk matrik sebagai berikut. Kemudian dapat penyelesaian dengan metode situasional dengan awal dalam penambahan matrik identitas dengan kalimat 5 sehingga didapatkan sebagai berikut. Kemudian dilakukan iterasi tengah dengan langkah 1, kedua, dan ketiga didapatkan matrik sebagai berikut dan dilanjutkan pada iterasi yang kedua. Pada angka 4 dan 5 dan didapatkan matrik sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan iterasi yang ketiga, angka 6 dan angka ke-7 dan didapatkan matrik sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan ke iterasi keempat, angka 8 dan angka ke-9 didapatkan matrik sebagai berikut. Kemudian iterasi yang kelima, di sini dapat kita lihat pada angka 11 telah diketahui solusi dari nilai arus pada masing-masing grup, yaitu I1
9,116, I2 sama dengan min 3,928, I3 sama dengan min 1,188, I4 sama dengan min 0,538, dan I5 min 4,667. Dan diketahui arah dari masing-masing arus ini pada I1 yaitu searah jarum jam, dan pada I2, I3 ini pada lainnya berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai implementasi matriks augmented dan metode eliminasi Gauss Jordan untuk menyelesaikan masalah GPS dalam studi kasus menentukan posisi penjalan kaki yang tersesat. Pertama, proses yang dilakukan mengumpulkan data GPS dan informasi lintasan pejalan kaki. Kemudian, menerapkan matriks augmented serta metode eliminasi Gauss Jordan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan mengorganisir data ke dalam matriks augmented, kami merumuskan sistem persamaan linier yang mempresentasikan hubungan antara data pengukuran dan posisi pejalan kaki yang dicari. Proses eliminasi Gauss Jordan membantu kita menyederhanakan matriks dan menemukan solusi sistem persamaan linier tersebut. Hasilnya adalah koordinat yang akurat untuk posisi pejalan kaki yang tersesat, yang dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah navigasi di lingkungan perkotaan ataupun daerah terpencil. Pembahasan yang kedua yaitu implementasi metode eliminasi Gauss Jordan dan decomposition crowd dalam memprediksi volume lalu lintas. Langkah awal yakni mengumpulkan data volume lalu lintas historis dan faktor-faktor yang mempengaruhi lalu lintas. Kemudian, menerapkan kedua metode ini untuk membangun model prediktif. Dengan matriks augmented dan langkah-langkah eliminasi Gauss Jordan, berhasil menghasilkan model matematis yang dapat memprediksi volume lalu lintas di masa depan. Proses ini membuktikan bahwa metode matematis dapat diterapkan dengan sukses dalam meramalkan kepadatan lalu lintas. Dengan menggunakan data historis dan faktor-faktor pengaruh, model ini dapat memberikan estimasi yang akurat dan berpotensi digunakan dalam perencanaan transportasi dan manajemen mobilitas. Yang terakhir, pembahasan mengenai analisis metode Gauss Jordan dalam penentuan arus pada rangkaian listrik. Langkah awal yakni memulai dengan mendeskripsikan rangkaian, menyusun persamaannya menggambarkan hubungan antara elemen rangkaian dan arus, kemudian menerapkan metode Gauss Jordan untuk menemukan solusi sistem persamaan linier. Proses ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang distribusi arus di rangkaian listrik tersebut. Hasilnya yaitu berhasil menentukan dengan efisien dan akurat arus pada setiap elemen rangkaian. Penerapan metode Gauss Jordan membuktikan bahwa teknik ini bukan hanya kuat dalam menyelesaikan sistem persamaan linier, tetapi juga bermanfaat untuk pemahaman yang lebih baik tentang performa rangkaian listrik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari ketiga penelitian yang berbeda tersebut menyimpulkan bahwa metode eliminasi Gauss Jordan ini memberikan solusi yang efektif dalam menangani sistem persamaan linier. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa eliminasi Gauss Jordan bukan hanya dapat diterapkan pada permasalahan aljabar linier yang terdapat pada umumnya saja, tetapi juga memberikan solusi yang handal untuk berbagai permasalahan dunia nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.